Oke baik, selamat pagi. Saya atas nama Dedi Yanto Subagfo dengan NIM 24320121 kelas C Prodi PJKR. Saya di sini untuk membahas tentang materi rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Konsep dan pengertian HOTS. HOTS atau disebut Hinger Ordered Thinking Scheme adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menuntut siswa untuk berpikir lebih dari sekedar meningkat atau memahami informasi. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Ya, di sini tujuan pembelajaran, pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan kehidupan. Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari desain pembelajaran yang keras dirumuskan dengan baik agar proses belajar mengajar efektif dan efisiens. Yang ketiga ada komponen HOTS. Ya, ada komponen HOTS. Di komponen HOTS ini ada analisis, sintesis, evaluasi, kreasi. Ya, yang berikut ada tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Tujuan pembelajaran berbasis HOTS bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Dengan HOTS, siswa tidak hanya mendapat informasi tetapi juga dapat menjadi informasi tersebut untuk mengaruhi keputusan atau menciptakan hal-hal baru. Contoh rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Ya, di sini ada matematika, terus bahasa Indonesia, terus sains. Ya, kita lanjut prinsip-prinsip dalam rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Ada 1. Ketekunan, 2. Relevansi, 3. Tantangan yang sesuai. Terus ada tantangan dan implementasi berbasis HOTS. 1. Kesiapan guru. Ya, kesiapan guru itu seperti menguasai kelas dan mengetahui karakter siswa dan juga menyiapkan materi belajar yang sesuai dengan pembelajaran pada hari ini. Contohnya seperti ini hari pembelajaran tentang matematika, jadi harus mempersiapkan materi untuk ini hari punya, karena harus ada pembahasan mengenai matematika atau bahasa Indonesia. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Ya, ada keterbatasan sumber daya ini kan kita sudah tahu dan sudah mengenal. Apabila keterbatasan sumber daya ini yang dimiliki dalam sebuah kelas, contohnya seperti kekurangan bangku, kekurangan meja, terus kekurangan papan, terus kekurangan foto
foto presiden dan wakil presiden, terus ini salib, terus ini ada salib, terus ini salib, ada juga tempat sampah, sapu, dan lain-lain. Dan juga meja guru, kursi guru, ya pokoknya keterbatasan sumber daya itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, yang ketiga ada waktu dan yang terbatas. Ya, waktu yang terbatas contohnya seperti hari ini jam matematika dari jam 7 sampai jam 8. Terus jam berikutnya seperti bahasa Indonesia jam 8 sampai jam 9. Terus besoknya IPA, terus besoknya lagi matematika, ya. Jadi waktunya sudah dibagi maksimal 2 jam dan juga maksimal 2 jam yang kita gunakan dalam pembelajaran matematika, ya. Terus ada bahasa Indonesia juga. Ya, hanya ini saja. Kita menuju ke langkah-langkah rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Ya, 1. Mengidentifikasi kompetensi dasar. 2. Menentukan keterampilan berpikir yang diinginkan. 3. Menghubungkan dengan konteks kehidupan yang nyata. 4. Menggunakan kata kerja operasional. 5. Menilai pencapaian tujuan. Ya, kita dari mengidentifikasi kompetensi dasar. Contohnya seperti kita mengidentifikasi sebuah tugas atau sebuah materi yang akan dibahas. Terus yang kedua, menentukan keterampilan berpikir yang diinginkan. Ya, kalau menentukan keterampilan berpikir yang diinginkan, contohnya seperti kita kalau mau melakukan sesuatu harus berpikir dulu baru melakukan. Jadi kalau tidak berpikir baru melakukan, nanti sudah terlanjur berbuat baru menyesal, bilang coba saya pikir dulu baru saya buat baik. Ya. Yang ketiga, menghubungkan dengan konteks kehidupan yang nyata. Ya, kita harus menyesuaikan dengan kehidupan lingkungan di sekitar kita. Contohnya seperti kerja bakti, terus kerja bakti, terus membersihkan lingkungan, terus gotong royong, membersihkan jalan, terus saling membantu satu sama lain. Contohnya seperti ada tetangga yang kesusahan, kita harus bantu. Pokoknya ada warga yang susah, kita harus bantu. Ya, contoh dari menghubungkan dengan konteks kehidupan yang nyata. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja operasional. Ya, kita berbicara dengan sesama harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, dan kata-kata yang tidak berjuru atau bersifat negatif.
Contohnya kata-kata yang baik, ya harus tanya kabarnya, terus bagaimana kabarnya juga, ya itu kata-kata yang baik. Terus yang kelima, menilai pencapaian tujuan, ya. Kita sebagai seorang guru harus menilai apa pencapaian siswa yang dicapai dalam materi atau kegiatan kegiatan kurikuler, seperti kegiatan ekstrakurikuler, terus ini pencapaian seperti ekstrakurikuler seperti pramuka, sepak bola, futsal, ya kita harus dukung siswa supaya dia bisa berkembang lebih giat lagi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari rumusan tujuan pembelajaran HOTS adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu analisis. Ya, seperti analisis kita harus menganalisis suatu suatu tugas yang akan dikerjakan atau suatu materi yang akan dibahas dan diberi kepada siswa supaya bisa siswa mengerti dan bisa memahami bahwa oh ini materi bagus, dan kita juga harus menyampaikan dengan terang, aman, harus semangat supaya siswa juga bilang wah ini bagus juga ya. Terus analisis ada kreatif, ya kreatif itu kita harus contohnya seperti sesuatu yang dibuat oleh siswa seperti bunga kertas, ini tangkainya dari kawat, terus bunganya dari daun bunganya dari kertas karton atau kertas ya, kertas karton atau kertas apa ya, dan seperti kulit jagung, ya kulit jagung bisa membuat bunga juga ya. Yang terus peserta didik dengan menerapkan HOTS, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi yang mendukung pembelajaran yang lebih mendalam dalam bermakna ya. Hanya ini saja dari saya. Apabila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Ada kata-kata yang kurang atau ada kata yang sudah menyinggung perasaan Anda atau ada kelebihan kata dan ada kurang kata, saya mohon dengan hormat, mohon dimaafkan. Ini saja, sekian dari saya. Salam olahraga, selamat pagi, jaya terus.